Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Kepemimpinan dalam Organisasi. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Alfian Firdaus 2019 11058, 2 2019 161 Irham Mahfud, 3 2019 11236 dan Nur Farika, 4 2019 11439 Muhammad Rifki Ardiansa, 5 2019 11668 Nurlinda Dwiyanti. Selanjutnya adalah kewajiban pemimpin dalam organisasi. Teori kepemimpinan sifat. Teori ini didasarkan pendapat bahwa keberhasilan kepemimpinan karena adanya kelebihan sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Sifat-sifat itu dapat berupa sifat fisik seperti tinggi badan, raut muka, stamina, dan sebagainya. Selanjutnya adalah teori kepemimpinan, perilaku, dan situasi. Yang pertama ada konsiderasi atau kecenderungan kepemimpinan yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Yang kedua adalah struktur inisiasi atau kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan-batasan antara peranan pemimpinan dan peranan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Teori kepemimpinan situasi menurut Paul Hessel dan Kenneth H. Blanchard. Yang pertama, seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosis yang baik. Yang kedua, seorang pemimpin harus bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan kedewasaan bawahan. Yang ketiga, jadi bisa disimpulkan teori kepemimpinan situasi ini adalah bahwa tingkat laku seorang pimpinan yang harus selalu disesuaikan dengan situasi kedewasaan bawahan. Selanjutnya ada kewibawaan pemimpin. Sifat-sifat kewibawaan yang ada pada pemimpin ada 3, yaitu yang pertama, coercive power. Kewibawaan yang menimbulkan berbagai perasaan negatif, seperti rasa takut. Nah, yang kedua ada remunerative power. Kewibawaan yang menimbulkan berbagai perasaan yang menyenangkan, seperti hadiah, promosi, dan penghargaan. Yang ketiga ada normative power. Kewibawaan yang dapat memberikan kepuasan karena adanya berbagai pengakuan terhadap prestasi yang telah dicapai oleh bawahan dengan sesuai norma-norma yang berlaku. Selanjutnya ada macam-macam kewibawaan menurut John R. Beveridge dan Bertram Praven. Yang pertama ada kewibawaan formal. Kewibawaan seseorang pemimpin yang diperoleh sebagai konsekuensi dari kedudukan seseorang di dalam hierarki formal. Nah, yang kedua ada kewibawaan berdasarkan hadiah. Pemimpin memberikan hadiah atau penghargaan sebagai ucapan terima kasih atas prestasi yang telah dicapai. Yang ketiga ada kewibawaan yang dipaksakan. Pemimpin memiliki kekuatan untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Yang keempat ada kewibawaan teladan, yaitu kewibawaan seseorang pemimpin yang memberikan berbagai contoh perilaku dan kata-kata yang patut diteladani dan ditiru. Yang kelima, ada kewibawaan berdasarkan keahlian, suatu kelebihan seorang pemimpin yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Selanjutnya, kepemimpinan sebagai
profesi. Ciri-ciri ilmu pengetahuan. 6 macam kriteria atau ciri-ciri pembinaan sebagai suatu ilmu. Memiliki prosedur, 2 memiliki definisi, 3 didukung oleh data yang objektif, 4 mempunyai berbagai penemuan yang bersifat replicable, 5 pendekatan yang bersifat sistematis dan kumulatif, 6 memiliki tujuan. Selanjutnya ciri-ciri dan pengertian profesi. Untuk menentukan apakah suatu lapangan kerja itu dapat disebut suatu profesi apabila lapangan kerja tersebut memiliki 5 hal penting. Diterapkan keahlian, 3 tanggung jawab sosial, 4 self control, 5 pengakuan oleh masyarakat. B. Kriteria yang menentukan sesuatu dapat disebut profesi. 1. Ciri-ciri pengetahuan. 2. Untuk kepentingan orang lain. 3. Keberhasilan pekerjaan. 4. Didukung adanya organisasi profesi. 5. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi. C. Profesi adalah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut adanya standar keahlian serta dukungan perilaku tertentu. Misalnya pekerjaan dokter, ahli hukum, akuntan, arsitek, guru, dan sebagainya. Selanjutnya pengangkatan dalam jabatan pimpinan. 1. Pendekatan sistem. Dikemukakan bahwa tahap pengangkatan jabatan pimpinan merupakan titik kritis dalam mata rantai pengelolaan organisasi secara keseluruhan. Merupakan titik krisis karena akibat kesalahan dan ketidaktepatan pengangkatan seorang dalam suatu jabatan. Pimpinan akan membawa akibat fatal bagi organisasi maupun segala sumber yang mendukung organisasi itu sendiri. Selanjutnya, identifikasi jabatan sistem. Identifikasi jabatan merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum jabatan pimpinan tersebut dapat diisi. Pengangkatan dalam jabatan pimpinan dipengaruhi oleh sistem karir yang berlaku dalam rangka pengelolaan kepegawaian secara keseluruhan. Salah satu hasil yang diharapkan dalam tahap identifikasi memberikan gambaran sampai di mana peranan sistem itu berfungsi dalam pelaksanaan pengangkatan jabatan pimpinan. 3. Aspek-aspek kepribadian yang diperlukan. Kepribadian sebagai watak atau ciri-ciri seseorang yang membedakan pribadi seseorang dengan orang lain dan mempunyai peranan penting dalam rangka pemenuhan persyaratan pengangkatan jabatan pemimpin. Ada 4 macam yang perlu diperhatikan kaitannya dengan kepribadian sebagai berikut. 1. Kemauan untuk memimpin. 2. Kemampuan berkomunikasi. 3. Harga diri dan kejujuran. 4. Pengalaman memimpin. Metode dasar kepemimpinan. Berikut beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Nordhaus 2007, kepemimpinan adalah proses di mana seseorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Zedzik 2012, kepemimpinan adalah menginspirasi orang lain untuk mengejar visi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan menjadi upaya bersama, visi bersama, dan juga kesuksesan bersama. Pendekatan kepemimpinan. 1. Pendekatan sifat. 2. Pendekatan perilaku. 3. Pendekatan kontingensi. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi. 1. Fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. 2. Fungsi konsultatif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah, karena menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya.
3. Fungsi partisipasi. Pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. 4. Fungsi delegasi. Kepercayaan seseorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk limpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. 5. Fungsi pengendalian. Pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Perkembangan pendekatan kepemimpinan. 1. Pendekatan sifat. 1. Pendekatan sifat. Pendekatan sifat berkaitan dengan pemikiran bahwa pemimpin tidak bisa dibuat, tetapi bisa dilahirkan. Artinya, karakter pemimpin tidak dapat diperoleh dengan belajar ataupun latihan, namun merupakan sifat yang memang menurun dari anggota keluarga. Beberapa ahli berpendapat bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang baik. 2. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ada hubungannya dengan keberhasilan atau kegagalan seseorang pemimpin berdasarkan cara bersikap dan bertindak. Gaya bersikap ini diantaranya cara seseorang memberi perintah, memberikan tugas pada karyawan, cara berkomunikasi, cara bertanya, cara mengambil keputusan, cara memberikan dorongan, semangat kerja, dan sebagainya. 3. Pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi ini berkaitan dengan pandangan situasional, bagaimana seorang pemimpin bereaksi terhadap permasalahan, karena kepemimpinan ini sangat bervariasi dan situasinya pun akan berbeda. Setiap organisasi biasanya memiliki keunikan dan setiap situasi juga harus dihadapi dengan gaya kepemimpinan tersendiri. Studi kasus PT Pertamina. Seseorang yang bekerja di PT Pertamina UP2 Sungai Peknik pada umumnya memiliki keahlian atau skill di bidangnya dan berpendidikan tinggi. Maka di sini peranan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap semangat kerja karyawannya, sehingga mereka dapat melakukan kewajiban mereka sebagai seorang pekerja profesional secara maksimal, sehingga tujuan dari PT Pertamina yaitu untuk menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Dapat dikatakan bahwa kinerja karyawan PT Pertamina Persero UP2 Sungai Pekning dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tergolong rendah. Untuk mengetahui faktor kinerja karyawan, tingkat absensi merupakan data yang menyangkut tanggung jawab karyawan pada pelaksanaan tugasnya masing-masing. Tinggi rendahnya tingkat absensi berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi dalam operasional perusahaan. Kepemimpinan yang dijalankan oleh PT Pertamina UP2 Sungai Pekning mengharuskan bahwa seorang pemimpin dapat dengan tegas mengatur dalam mendorong kinerja karyawannya dikarenakan cukup tingginya tingkat absensi karyawan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata-kata, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.